Rina Wijaya menatap amplop putih tebal di meja kerjanya dengan tangan gemetar. Kata-kata tuntutan perdata atas pencurian harta bersama senilai 2,5 miliar rupiah terpampang jelas di bawah nama Sinta Pratiwi, mantan kekasihnya selama 3 tahun. Baru 2 minggu lalu ia memutuskan hubungan itu karena tekanan keluarga Sinta yang mulai curiga, dan sekarang tuduhan ini datang seperti petir di siang bolong. Bagaimana mungkin orang yang pernah berbagi segalanya kini berubah menjadi musuh yang siap menghancurkan hidupnya di depan mata masyarakat Indonesia yang tak pernah ramah pada cinta sesama perempuan? Rina langsung merasa dunia berputar. Ia adalah manajer pemasaran di sebuah perusahaan kopi besar di Jakarta Selatan. Gaji bulanan 20 juta cukup untuk hidup nyaman. Tapi bisnis kecil yang ia bangun bersama Sinta, sebuah kai kecil di kawasan Kemang bernama The Serenity Brewage, adalah impian mereka berdua. Mereka menyuntikkan modal masing-masing dan selama 3 tahun mengelola rekening bersama tanpa pernah ada masalah. Sekarang Sinta mengklaim Rina telah memindahkan uang secara diam-diam ke rekening pribadinya. Rina tahu itu bohong besar. Ia bahkan punya bukti transfer yang justru menunjukkan Sinta sering mengambil uang untuk keperluan pribadi. Tapi membuka bukti itu berarti membuka semua rahasia mereka. Oto-oto liburan ke Bali, pelukan malam di apartemen, dan pesan-pesan cinta yang tak pernah mereka hapus. Di Indonesia tahun 2020 genep hal seperti itu masih bisa menghancurkan karir keluarga dan masa depan. Telepon Rina berdering. Ibu dari Surabaya. Rina, ada apa ini? Berita di grup WA keluarga bilang kamu dituntut mantanmu. Kamu pacaran sama perempuan. Astagfirullah nak, bagaimana bisa? Suara ibunya penuh air mata dan kemarahan. Rina tak bisa menjawab. Ia hanya diam sambil memandang foto Sinta di ponsel yang masih tersimpan meski sudah diblokir. Malam itu berita mulai menyebar di Twitter dan Instagram. Akun gosip lokal memposting eksekutif perusahaan kopi dituntut mantan kekasih sesama jenis atas pencurian harta. Foto Rina dan Sinta yang lama diambil diam-diam saat mereka makan malam di restoran kini beredar luas. Komentar datang seperti hujan. Lesbian kok berani tampil di publik? Pasti karena dosa makanya kena sial. Rina merasa seperti sedang diadili sebelum masuk pengadilan. Pagi harinya bos memanggilnya ke ruangan. Rina, saya terima kasih atas kerja kerasmu, tapi situasi ini sangat merusak citra perusahaan. Klien mulai bertanya-tanya. Saya harus meminta kamu cuti tanpa bayaran dulu sampai masalah ini selesai. Kata-kata itu seperti pisau. Rina kehilangan pekerjaan yang selama ini menjadi tamengnya dari dunia. Di apartemen kecilnya ia duduk sendirian memegang surat tuntutan. Pilihan ada di depan mata. Kalau ia diam dan mau damai di luar pengadilan, mungkin Sinta mau tarik gugatan asal Rina bayar sejumlah uang. Tapi itu berarti mengakui dosa yang tak ia lakukan. Kalau ia lawan di pengadilan, bukti akan keluar dan semua orang akan tahu ia lesbian. Keluarga akan putus hubungan. Teman-teman akan menjauh. Masa depan karirnya mungkin tamat. Rina menangis sepanjang malam. Besok ia harus memutuskan. Melindungi diri atau melindungi kebenaran yang juga melindungi nama Sinta. Rina memilih melawan. Ia menyewa pengacara muda bernama Andi yang spesialis kasus perdata. Bu Rina, bukti kita kuat, tapi ini bukan hanya soal uang. Ini soal reputasi. Kalau kita ungkap semua transaksi, berarti kita harus jelaskan kenapa kalian punya rekening bersama. Itu bisa jadi bom waktu. Andi memperingatkan. Rina mengangguk, tapi hatinya sudah bulat. Ia tak mau disebut pencuri. Sementara itu Sinta mulai kampanye di media sosial. Ia posting cerita panjang tentang mantan yang mengkhianati kepercayaan tanpa menyebut nama, tapi semua orang tahu.
Follower Sinta yang kebanyakan dari kalangan mahasiswa dan aktivis mulai menyerang Rina. Ancaman datang lewat kamu merusak nama baik perempuan Indonesia. Keluarga Rina semakin parah. Ayahnya menelepon dari Surabaya. Kalau kamu memang seperti itu lebih baik kamu pulang dan kami urus semuanya. Jangan bikin malu keluarga besar. Rina menolak. Ia tak mau kembali ke kampung halaman sebagai anak bermasalah. Di tengah kekacauan itu Rina hampir mengalami kecelakaan. Saat mengemudi pulang malam dari pertemuan dengan Andi ia lengah karena telepon dari ibu. Mobilnya menabrak pembatas jalan di tol dalam kota. Untung hanya ringan tapi mobil rusak dan Rina harus dirawat di rumah sakit 2 hari. Dokter bilang stres berat bisa sebabkan hilang konsentrasi. Di ranjang rumah sakit Rina menerima kunjungan tak terduga dari Sinta. Kenapa kamu harus lawan Rina? Kita bisa selesaikan diam-diam, kamu bayar setengah dan aku tarik gugatan. Sinta berbisik sambil memegang tangan Rina seperti dulu. Rina merasa hati teriris. Dulu pelukan Sinta adalah tempat pulang. Sekarang jadi senjata. Kamu yang ambil uangnya Sinta. Aku punya bukti transfer ke rekening kartu kreditmu untuk beli tas dan liburan ke Singapura. Sinta tersenyum dingin. Kalau kamu ungkap itu semua orang akan tahu kita pacaran 3 tahun. Keluargaku akan bunuh aku. Kamu mau tanggung jawabnya? Rina diam, tekanan semakin berat. Media mulai menggali masa lalu mereka. Foto lama dari akun pribadi yang lupa di Priate kini beredar. Keluarga Sinta juga menelepon Rina mengancam akan melaporkan ke polisi kalau Rina tak mundur. Rina merasa seperti sedang berdiri di ujung jurang. 1 langkah lagi dan semuanya hancur. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruangan penuh wartawan. Rina masuk dengan kacamata hitam tapi tetap dikenali. Bu Rina, apakah benar Anda memiliki hubungan khusus dengan terdakwa? Tanya seorang reporter. Rina tak menjawab. Di dalam sidang Sinta duduk dengan wajah sedih memainkan peran korban sempurna. Pengacaranya menyodorkan bukti transfer yang dimanipulasi seolah-olah Rina yang mengambil. Rina merasa darahnya mendidih. Tapi Andi menahan. Kita belum saatnya ungkap semuanya. Setelah sidang keluarga Rina datang ke apartemen. Ibu dan kakaknya. Rina, cukup sudah. Kami tahu kamu pacaran sama perempuan itu. Tapi demi Tuhan jangan bawa nama keluarga ke pengadilan. Bayar saja dan selesai. Kami akan cari suami untukmu supaya semua kembali normal. Rina menangis. Ia tak pernah merasa begitu sendirian. Di luar pengadilan opini publik semakin panas. Sebuah akun Instagram besar memposting thread realita lesbian di Indonesia yang suka rampas harta. Tagar Rina pencuri harta trending. Rina kehilangan hampir semua teman. Rekan kerja lama tak mau lagi balas chat. Bahkan tetangga apartemen mulai memandang aneh. Rina mulai minum obat tidur karena mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpi ia melihat Sinta tertawa saat hakim memonisnya penjara. Suatu sore Rina bertemu Andi di KAI. Bu Rina, saya dapat info baru. Sinta punya utang judi online hampir 1 miliar. Itu yang ia ambil dari rekening Serenity Breu. Kalau kita serahkan bukti bank ke hakim kita bisa balikan keadaan. Rina terdiam lama. Tapi bukti itu juga membuktikan kami hidup bersama sebagai pasangan. Andi mengangguk. Ya. Itu risikonya. Malam itu Rina berdiri di balkon apartemen memandang lampu Jakarta. Ia ingat momen bahagia dulu saat ia dan Sinta merayakan ulang tahun KAI dengan pelukan di bawah bintang. Sekarang pelukan itu jadi senjata mematikan. Rina harus memilih.
Diam dan selamat tapi hidup dengan cap pencuri selamanya atau berani dan mungkin kehilangan segalanya termasuk keluarga. Sidang kedua semakin sengit. Pengacara Sinta memanggil saksi yaitu karyawan Kai yang dulu dekat dengan mereka. Saya lihat Bu Rina sering mengambil uang kas tanpa catatan. Kesaksian itu bohong tapi sulit dibantah tanpa membuka buku besar yang penuh catatan pribadi. Rina duduk di bangku saksi dengan tangan dingin. Hakim bertanya, apakah Anda dan Ibu Sinta memiliki hubungan lebih dari rekan bisnis? Rina menelan ludah. Kami pernah dekat. Jawaban itu sudah cukup membuat ruangan riuh. Wartawan di luar langsung menulis berita terungkap hubungan lesbian di balik kasus tuntutan harta. Malam harinya berita utama di semua portal. Keluarga Rina mengirim pesan grup, kamu sudah menghancurkan kami. Sinta menelepon Rina malam-malam. Lihat apa yang kamu lakukan. Sekarang semua tahu. Kalau kamu teruskan aku akan bilang kamu yang memaksa aku. Rina mematikan telepon. Ia merasa seperti sedang tenggelam. Tapi di balik semua itu Rina mulai mendapat dukungan tak terduga. Beberapa akun aktif Indonesia mulai membelah. Ini bukan soal orientasi seksual tapi soal keadilan. Meski dukungan itu justru membuat keluarga semakin marah. Rina kehilangan pekerjaan tetap karena perusahaan memanggilnya untuk resign secara resmi. Kami tak bisa pertahankan karyawan dengan kontroversi besar. Surat resign itu ia tanda tangani dengan air mata. Di pengadilan sidang ketiga Andi mulai menyerang balik. Ia meminta bukti rekening lengkap dari bank. Sinta terlihat gugup untuk pertama kalinya. Rina melihat itu dan merasa ada harapan kecil. Tapi malam sebelum sidang keempat Rina mendapat ancaman dari kakak Sinta. Kalau kamu bongkar rahasia kami akan sebarkan oto-oto intim kalian ke keluarga besar. Rina tahu itu bukan ancaman kosong. Ia hampir menyerah. Tapi pagi harinya ia melihat cermin dan berkata pada diri sendiri. Kalau aku diam sekarang aku mati sebagai pencuri. Kalau aku lawan setidaknya aku mati dengan harga diri. Ia memutuskan melanjutkan pertarungan. Sidang keempat menjadi titik balik. Andi menyodorkan bukti transfer bank lengkap yang menunjukkan Sinta memindahkan uang ke rekening pribadinya sebanyak 2 kali lipat dari tuduhan. Hakim memerintahkan audit independen. Sinta mulai berkeringat di kursinya. Pengacaranya mencoba mengalihkan dengan menyerang karakter Rina. Yang mulia terdakwa ini hidup menyimpang sebagai lesbian itu pasti mempengaruhi akhlaknya. Kata-kata itu membuat Rina marah tapi juga takut. Seluruh ruangan diam menunggu jawaban Rina. Yang mulia saya memang mencintai Sinta sebagai perempuan. Tapi cinta itu tak pernah membuat saya curang. Justru Sinta yang mengambil uang untuk bayar utang pribadinya. Suara Rina tegas meski bergetar. Wartawan di luar langsung heboh. Berita live streaming di YouTube. Keluarga Rina menonton dan ibunya menangis di rumah. Sinta akhirnya dipanggil lagi ke kursi saksi. Andi menekan dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang transfer ke rekening kartu kredit dan bukti liburan mewah. Sinta mulai goyah. Itu untuk usaha. Jawabannya tak meyakinkan. Hakim meminta jeda sidang. Di luar ruang Rina duduk sendirian di koridor. Seorang reporter mendekat. Bu Rina, apa Anda menyesal pernah mencintai Sinta? Rina menjawab pelan. Saya tak pernah menyesal mencintai. Saya menyesal percaya. Kata-kata itu menjadi headline besok pagi. Tekanan keluarga semakin berat. Ayah Rina datang ke Jakarta memaksa Rina pulang. Kamu sudah cukup mempermalukan kami. Pulang sekarang atau jangan panggil kami orang tua lagi. Rina menolak. Ia tahu ini saatnya berdiri sendiri.
Malam itu ia menulis surat panjang untuk Sinta yang tak pernah ia kirim. Surat yang berisi ma dan juga permintaan ma karena tak bisa diam lagi. Sidang terakhir tiba. Hakim memasuki ruangan dengan wajah serius. Setelah mendengar semua bukti dan kesaksian, ia mengambil keputusan. Gugatan ditolak. Berdasarkan bukti audit independen, terdakwa Rina Wijaya tidak terbukti melakukan pencurian. Sebaliknya, penggugat Sinta Pratiwi terbukti memindahkan dana bersama untuk kepentingan pribadi senilai lebih dari 2 miliar rupiah. Ruangan hening sejenak lalu meledak. Sinta pucat pasi. Hakim melanjutkan dengan suara lantang yang terdengar sampai luar gedung. Pengadilan juga mencatat bahwa upaya penggugat untuk memanipulasi bukti dan menggunakan tuduhan ini sebagai alat balas dendam pribadi sangat tercela. Kasus ini akan dilanjutkan ke pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penggelapan. Rina tak bisa menahan air mata. Semua perjuangan selama berbulan-bulan akhirnya terbayar. Tapi harga yang dibayar mahal. Keluarganya memutuskan hubungan. Karirnya hancur. Tapi ia bebas dari tuduhan. Beberapa bulan kemudian Rina membuka kai kecil sendiri di daerah Tebet dengan nama baru Secon Chance. Ia hidup lebih tenang meski masih sering mendapat tekanan aneh dari tetangga. Sinta menghilang dari peredaran setelah kasusnya diproses polisi. Rina tak pernah bertemu lagi. Kadang ia membuka album foto lama dan tersenyum sedih mengingat masa bahagia dulu. Ia belajar bahwa kebenaran memang mahal, tapi diam lebih mahal lagi. Di Indonesia yang masih penuh stigma, cinta sesama perempuan tetap harus dibayar dengan air mata dan pengorbanan. Tapi Rina kini bangga dengan dirinya. Ia selamat bukan karena diam tapi karena berani. Benarkah keberanian mengungkap kebenaran dalam hubungan sesama jenis selalu layak dibayar dengan segala risiko kehilangan keluarga, karir, dan kehormatan di masyarakat Indonesia?